Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Zhou Yuan yang mendapatkan pedang-pedang legendaris. Langsung saja, orang jahat disebut juga sampah dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini terlihat gerombolan Zhang Yuan yang sedang mendatangi Zhou Yuan di sana. Zhang Yuan pun berkata, "Zhou Yuan, kau telah memotong pedangku dan hari ini aku akan kembali untuk membalas dendam. Serahkan pedangmu itu, kau tidak pantas berlatih dengan pedang itu. Serahkan dan aku akan membiarkanmu pergi." Sedangkan di sisi Zhou Yuan ia pun berkata, "Kalian pikir kalian siapa? Jadi pedang ini yang kalian incar ya? Aku sarankan kalian untuk bergegas dan jangan ganggu aku berlatih di sini." Sambil terlihat pedang Vampire Sword dan berubah menjadi Black Iron Sword. Ia pun bergumam, ruang penyimpanan sistem ini jauh lebih mudah digunakan daripada tas penyimpanan dan cincin penyimpanan. Dengan ini aku bisa beralih pedang dengan cepat melalui pikiranku. Sedangkan di sana, di sisi Zhang Yuan dan antek-anteknya, ia pun menyerang. Ia berkata, "Ayo ambil pedang yang ada di tangannya. Tanpa pedang itu dia tak akan bisa apa-apa. Ayo kita sembelih dia." Sambil mereka mengarah ke arah Zhou Yuan di sana. Mereka menebas Zhou Yuan dengan bertubi-tubi dan Zhou Yuan hanya menghindar dan menangkis serangan itu. Sampai terlihat tebasan yang begitu cepat dan bertubi-tubi diarahkan ke Zhou Yuan itu. Zhou Yuan pun bergumam, dibandingkan dengan Vampire Sword, Black Iron Sword terlalu berat untuk digunakan, tetapi sangat cocok untuk digunakan sebagai latihan fisik. Mereka sama denganku dan mereka bisa memanfaatkan ini untuk latihan mereka. Sambil Zhou Yuan menantang mereka, ia pun berkata, "Ada lagi," dan mereka pun datang dengan cepat dari atas. Serangan mereka pun ditangkis oleh Zhou Yuan dengan mudah menggunakan Black Iron Sword, dan ia menebaskan pedangnya itu dengan sangat cepat dan membuat mereka kalang kabut. Di sana Zhou Yuan, walaupun pedang itu sangat berat, ia pun dapat mengimbangi mereka semua. Seseorang di sana pun berkata, "Bos, pedangnya begitu kuat sehingga tanganku mati rasa. Benar, aku tidak bisa memegang pedang lagi." Di sisi Zhang Yuan, ia pun berkata, "Tidak usah basa-basi, bertahanlah, pasti ada kesempatan untuk melawannya. Bunuh dia." Sambil ia melaju lagi ke arah Zhou Yuan di sana. Dalam pertarungan itu, lalu kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di sana seseorang pun berkata, "Bos, ada sesuatu yang aneh. Orang itu tampaknya penuh dengan semangat, tidak ada tanda-tanda kelelahan sama sekali." Dan di belakangnya pun berkata, "Iya, energiku hampir habis. Sebaiknya kita tidak perlu untuk melanjutkan." "Iya bos, apa yang terjadi dengannya? Bukankah dia sudah banyak menggunakan energi?" Dan terlihat di sana Zhou Yuan dengan gagah memanggul lagi pedangnya. Sedangkan di sisi Zhang Yuan, ia pun marah berkata, "Berisik, dia telah membuka elemen pedangnya. Aku akan membunuhnya dengan ki pedangku. Zhou Yuan, kau akan segera mati. Akan kuperlihatkan skill pedangku padamu. Energi pedangku memiliki atribut logam. Sekarang kau tidak bisa beristirahat dengan tenang." Sambil ia akan menyerang Zhou Yuan lagi di sana. Lalu di sisi Zhou Yuan terdengar notif, "Ding ding, selamat kepada host telah memicu skill es dari Black Iron Sword." Terlihat pedang Black Iron Sword yang mengeluarkan percikan es di sana. Lalu Zhang Yuan di sana pun menyerang dengan bertubi-tubi, tapi Zhou Yuan dengan cepat menebas dan ia pun berkata, "Haha, itu benar. Terimalah tebasanku." Terlihat tebasan Zhou Yuan di sana membentuk bola kristal es, dan di sana seseorang pun berkata, Apa? Dia menjadi beku." Ternyata Zhang Yuan di sana diselimuti oleh es dan membeku, dan seseorang pun berkata, "Apakah itu merupakan skill pedangnya? Hanya skill pedang yang memiliki efek ini." Itu skill es dari atribut air." Seseorang lagi di sana pun berkata, "Dengan cara ini Zhou Yuan membuka energi pedang atribut air. Si jenius yang tak tertandingi telah kembali."
sambil terlihat Coyuan yang berjalan dari bongkahan es itu. Coyuan pun bergumam, aku tidak menduga skill es pedang ini terpecu dengan peluang 1%. Meski kekuatannya tidak bisa berapa, tetapi efeknya dapat membekukan Zhang Yuan. Menarik, aku semakin menantikan kemunculan pedang yang tak tertandingi lagi. Di sisi andek-andek Zhang Yuan, ia pun ketakutan sambil bersujud berkata, Coyuan, maafkan kami tidak tahu Gunung Tai. Saudara Cho, Zhang Yuan lah yang memaksa kami, dia yang menyuruh kami. Mereka pun berkata lagi, Master Tu yang tak tertandingi, maafkan kami, sambil mereka ketakutan di hadapan Coyuan itu. Coyuan di sana sambil memanggul Black Iron Sword-nya, ia pun berkata, santai saja, aku tidak akan membunuh kalian. Lalu beberapa saat kemudian terlihat beberapa botol dan uang logam di sana. Seseorang pun berkata, Saudara Cho, semua yang kau perlukan ada di sini. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Ternyata mereka melucuti pakaian mereka dan menyerahkan semuanya ke Coyuan di sana. Coyuan pun berkata, sepertinya barang yang kau bawa masih terlalu banyak. Aku tidak akan membunuhmu. Pergilah. Tapi tanpa Coyuan sadari, dari atas ia diperhatikan oleh orang, dan orang itu pun berkata, Lo Yin, pria kecil ini sungguh menarik. Pedang di tangannya dapat menghasilkan energi pedang seperti air, skill pedang es, dan itu adalah Liu Chuan Feng. Dan di sana ia pun berkata lagi, Excalibur semacam ini jarang ada di penyewa pedang. Sambil terlihat di sana seseorang gadis cantik yang bernama Luo Yin, anak dari Lu Xuan Feng. Lu Xuan Feng bercerita membayangkan mengenai dunia pedang yang dulunya mulia dan tidak terkalahkan, di mana pedang dapat memotong para dewa dan memotong langit. Bahkan kultivator abadi di Outland kagum. Sayangnya sesuatu yang buruk terjadi. Meskipun benua Huanxian masih sejahtera, tetapi pada akhirnya hanya bertahan hingga masa lalu. Lalu mereka pun turun dari atas pohon itu ke tanah. Lu Chuan di sana berkata, sudahlah, belum lagi. Lo Yin, hari ini dirimu telah berlatih di sekte Huanxian, tetapi apakah dirimu melihat pria kecil itu? Hanya melihat kemampuannya, kualifikasinya pasti bagus. Luo Yin pun menjawab, lebih sekedar dari kelihatannya. Dia direkrut oleh sekte Huanxian 5 tahun yang lalu, seseorang murid jenius yang begitu sensasional. Tetapi setelah itu aku berhenti bergerak maju dan mendengar bahwa aku akhirnya dikeluarkan dari sekte Huanxian. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali lagi. Di sana Lu Chuan pun berkata, apakah kau tahu? Di sana Luo Yin pun menjawab, ayah, jangan penasaran dengannya. Ada pergerakan di atas demon abis. Ayo cepat. Orang ini tidak sesimpel yang Anda lihat. Dia sebenarnya tidak tahu malu. Sambil ia terlihat melompat dengan cepat di sana. Dan di sisi Coyuan, ia pun bergumam, bagaimanapun monster luar dari demon abis terlalu langka. Ini adalah tempat di mana para murid sekte Huanxian sering mencoba. Sebagian besar monster sudah dibersihkan dan kultivasi di sini sungguh lambat. Terlihat di sana Coyuan yang membayangkan hutan iblis di luar demon abis dan demon kingdom abis yang di bawah. Coyuan bergumam lagi, sekarang sudah dekat dengan kedalaman demon abis. Monster yang lebih kuat saling berhadapan sehingga dapat membuatku bersemangat untuk berkultivasi dengan cepat. Lalu ia dikejutkan dengan beberapa burung yang berterbangan dan para hewan yang berlarian. Ia pun berkata, suara apa ini? Suara itu datang dari arah demon abis. Hewan-hewan ini bergegas melarikan diri ke pinggiran demon abis. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata dari depannya terlihat buaya yang sangat besar dengan kulit yang sangat tebal. Coyuan di sana pun berkata, aku harus pergi. Dan ia lalu bergumam sambil ia menutupi mukanya, oh my god, apakah kau mempermainkanku? Ternyata itu adalah suara peringatan. Amestis alligator monster. Aku kemari hanya ingin berlatih. Ada sesuatu yang aneh. Bahkan jika demon abis memang berbahaya, mustahil bisa keluar hidup-hidup. Selain itu, buaya ini adalah monster dalam air dan sekarang dia keluar ke daratan. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di demon abis? Sambil terlihat buaya itu menyerang Coyuan dan mematahkan semuanya di sana. Coyuan di sana pun berkata,
buaya amnetis ini begitu cepat dan sangat kuat. Dia layak untuk menjadi monster peringatan. Sepertinya ini akan menjadi sulit. Aku harus terus berusaha. Sambil Cuyuan terus menghindar dari serangan buaya itu, lalu ia mencoba untuk menebas ekor buaya itu dengan sangat cepat, tapi dapat ditangkis dengan kulitnya yang begitu keras. Di sana Cuyuan pun bergumam, terlalu kuat, pantas menjadi monster dengan ranah yang lebih tinggi dariku. Menggunakan energi spiritual biasa untuk mengayunkan pedang sihir penghisap darah, tidak mungkin untuk menembus kulit keras dari buaya Amethyst Clearwater itu. Yang satu ini tidak bisa melawannya langsung. Untuk rencana hari ini, aku hanya bisa menggunakan pedang Ki 5 elemen untuk serangan yang kuat. Terlihat di sana, ia mengeluarkan pedang vampir dan ia memberikan Ki di sana. Terlihat di sana mulut buaya mengeluarkan 3 tembakan dan Cuyuan di sana pun berkata, "Tidak. Buaya besar ini sebenarnya ahli dalam trik sihir." Lalu ia mengeluarkan 5 elemen energi pedang atribut api di sana. Ia pun menyerang buaya itu dengan cepat. Ia pun berkata, "Matilah!" Sambil terlihat tebasan Cuyuan di sana yang mengenai buaya itu. Buaya di sana sedikit kesakitan dan Cuyuan pun bergumam. Buayanya terluka. Kekuatan aura pedang benar-benar tak sebanding dengan aura biasa. Sekarang aku hanya bisa menggunakan aura pedang jika dipaksa. Jika aku mempelajari keterampilan pedang yang sesuai kekuatan pedang, akan menjadi beberapa kali lebih besar. Tapi aku sudah tidak memiliki terlalu banyak energi pedang di dalam tubuhku dan aku perlu pertarungan cepat. Sambil ia menyerang buaya di sana, ia pun berkata, 5 elemen pedang Ki atribut air. Lalu ia mengeluarkan skillnya lagi, 5 elemen pedang Ki atribut kayu, sambil menghantamkannya ke mulut buaya itu. Dan ia mengeluarkan skillnya lagi, 5 elemen pedang Ki atribut bumi, sambil ia menebaskan dari bawah. Tiba-tiba noti pun muncul, ding ding, selamat kepada host karena telah memicu skill spirit devouring. Dan di sana Cuyuan pun bergumam, menilai dari gerakan barusan, energi pedang metalik adalah yang paling berbahaya bagi buaya itu, dan itu bisa menghancurkan armor kulitnya hingga tingkat terbesar dan menyebabkan kerusakan. Tapi masih belum cukup, basis kultivasiku terlalu rendah. Aura pedang ini hanya dapat menyebabkan gorisan pada kulit buaya Amethyst Clearwater dan tidak dapat membuatnya lebih dalam, dan tidak banyak energi pedang yang tersisa di tubuhku. Aku khawatir hanya tersisa 1 pukulan terakhir. Setelah menghabiskan energi pedang, ketika buaya itu menyerang balik, aku pasti akan mati. Sambil terlihat di sana Cuyuan yang berkeringat akibat menyerang buaya itu dengan sangat hebat. Tiba-tiba buaya itu akan menelan Cuyuan di sana. Cuyuan pun berkata, "Ups, buaya besar ini kasar." Sedangkan di sisi Lucuan, ia memandangi Cuyuan di sana yang bertarung dengan buaya. Ia pun berkata, "Alirkan pedang Ki dan atur, gabungkan kekuatan 5 elemen pedang Ki secara bersamaan." Dan di sana Cuyuan pun terkejut mendengar kata-kata itu. Ia pun berkata, "Apa? Siapa yang bicara ya?" Lalu terlihat di sana Cuyuan yang berkata, 5 elemen pedang Ki gabungkan, sambil ia menebas buaya itu. Dan di sana buaya tertebas berpotong-potong hingga kepalanya pun terpotong dan kakinya terpotong dengan sangat mudah oleh Cuyuan itu. Di sana Cuyuan pun bergumam, aura di tubuh berkultivasi dengan hebat. Apakah ini pertanda terobosan? Sambil terlihat di sana tubuhnya yang membara. Sedangkan di sisi Lucuan dan Loyin, Lucuan pun berkata, 5 elemen. Tanpa diduga, Kuan Jiangsong menghasilkan seorang murid dengan bakat yang begitu tinggi. Sambil ia berjalan ke arah Cuyuan di sana, terlihat Cuyuan yang begitu bersemangat dan gembira. Ia pun bergumam, berhasil menerobos pemurnian tubuh tingkat 7. Sudah 5 tahun dan ketertinggalan selama 5 tahun, akhirnya bisa melakukan terobosan hari ini. Lucuan di sana pun berkata, "Tidak buruk, kau berhasil menerobos setelah pertarungan. Tampaknya pertempuran pertama telah memberimu banyak keuntungan."
Di sana Cuyuan pun memberi hormat dan ia pun berkata, "Terima kasih senior, karena bimbinganmu aku masih hidup sekarang." Lalu Cuyuan pun bergumam, "Tadi 5 elemen pedang disatukan menjadi satu dan kekuatannya terlalu besar. Jika bukan karena orang di depanku ini, aku mungkin dimakan buaya itu." Lucuan di sana pun berkata, "Tidak apa, aku hanya merasa ada banyak jenis aura pedang di hutan. Aku datang untuk melihatnya, tetapi aku tidak menyangka itu berasal dari dirimu seorang diri." Sedangkan di sisi Luo Yin ia pun berkata, "Ayah, sekarang kita sudah selesai melihatnya, kita harus pergi sekarang." Di sana Cuyuan memandang wajah gadis itu sambil ia pun bergumam, Siapa perempuan ini ya? Dia terlihat akrab." Di sana Lu Yin pun menjawab, "Apa yang kau lihat? Lihat lagi dan akan kugali matamu." Lalu di sana Cuyuan pun berkata, Aku mengingatnya, itu kamu, gadis liar kan?" "Wah, ini benar-benar kamu. Aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Aku tidak menyangka kau begitu cantik. Ini masih orang liar itu. Itu mengerikan. Ini jelas peri." Sambil ia memandangi Lao Yin dari kiri dan ke kanan dan dari kanan ke kiri. Di sana Lao Yin pun marah berkata, "Kau sopankah begitu? Lalu Lao Yin pun memukul Cuyuan di sana dengan menggunakan tenaga dalam yang sangat keras dan membuat Cuyuan di sana pun terpental jauh. Di sana Cuyuan pun bergumam, "Kurasa kenapa basis kultivasi gadis liar ini begitu menakjubkan. Aku belum pernah melihatnya dalam beberapa tahun, tetapi dia telah naik ke level ini." Sedangkan di sisi Lucuan ia pun berkata, "Berhenti bermain-main. Ada perbedaan besar antara dua basis kultivasi kalian. Bagaimana kau bisa memukulnya dengan kekuatan besar?" Sambil ia memarahi anaknya itu. Lalu terlihat di sisi Lao Yin ia pun berkata, "Ayah, orang ini sangat tidak tahu malu. Apakah kau masih ingin melindunginya?" Ketika dia pertama kali memasuki sekte Kuan Jian 5 tahun lalu, dia tidak hanya sering berbicara kasar kepadaku, tapi juga dia biasa mengintipku ketika berganti pakaian, ayah. Sedangkan di sisi Cuyuan ia pun dirangkul oleh Luo Zhou. Dia pun berkata, "Berapa usiamu 5 tahun yang lalu punya hobi yang seperti itu? Selain itu, Luo Yin adalah gadis kecil saat itu. Apa pendapatmu tentang dia?" Di sana Cuyuan tersenyum canggung dan ia pun berkata, Senior, itu adalah kesalahpahaman saat itu." Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesuatu. Apa itu?" Dan terlihat burung yang sangat besar yang sedang terbang di atas mereka. Lao Yi pun berkata, "Ayah, itu burung azur yang telah tinggal di jurang demon api selama ratusan tahun. Sekarang melarikan diri bersama keturunannya. Sepertinya demon api kali ini benar-benar banyak berubah." Sambil mereka memandangi burung itu, Lao Zhou pun berkata, "Ini adalah 2 jimat ajaib. Kalian berdua pakai ini untuk kembali ke sekte Kuan Jian." Sambil ia melemparkan 2 jimat kepada mereka berdua. Dan di sana Cuyuan pun berkata, "Runa ajaib." "Runa adalah jimat ya, Mok." Dan Cuyuan pun berkata lagi, "Senior, apakah Anda seorang penyihir legendaris? By the way, di dunia ini penyihir adalah profesi paling langka di benua Kuan Jian. Untuk menjadi seorang penyihir dibutuhkan bakat dan ketekunan yang sangat tinggi. Jimat yang dibuat oleh penyihir sangat kuat selama pertempuran. Jimat yang kuat bahkan dapat mengembalikan seluruh pertempuran. Oleh karena itu, status setiap jimat spiritual sangat mulia dan umumnya ada dukungan dari kekuatan besar di belakangnya." Di sana Lucuan pun berkata, "Kau ingin mempelajarinya?" Dan Cuyuan terkejut di sana. Ia pun berkata, "Murid Cuyuan menghadap pada guru." Sambil ia tiba-tiba bersudut di hadapan Lucuan itu. Sedangkan di sisi Lucuan ia pun tertawa, Kau punya wajah yang tebal. By the way, wajah yang tebal itu adalah wajah yang tidak tahu malu, Mok." Lalu di sana Luo Yin pun berkata, "Benar saja, masih sama seperti sebelumnya, tidak tahu malu." Dan Lucuan pun berkata lagi, "Cuyuan,
Meskipun kau memiliki 5 elemen pedang ki di tubuhmu, pedang ki di tubuhmu terlalu langka. Selanjutnya kau perlu mencari harta karun bernama Zhuang Lin Chao untuk mengubah aura dan pedang ki di tubuhmu. Cara melatih jimat segel bisa menghemat banyak waktu, tidak perlu menunda keterampilan pedangmu. Di sana Cuyuan pun berkata, murid ini akan mengingatnya setelah kembali. Aku akan mencari jenis rumput ajaib ini. Di sana Lucuan pun berkata, merubah rumput roh tidak berguna untuk perbaikan pedang secara umum. Hanya sedikit orang yang akan menjual ramuan semacam ini. Kali ini aku akan pergi ke kedalaman demon abis untuk mencarinya. Jika kau menemukan yang terbaik, jika kau tidak bisa menemukannya, pergi saja ke kepala sekte Kuanjian untuk mencuri beberapa. Orang tua ini harusnya punya beberapa persediaan. Di sana Cuyuan pun berkata, mencuri beberapa? Kenapa guru yang aku hormati terasa begitu tidak bisa diandalkan? Sister Bai juga, lalu yang ini pun juga. Sambil terlihat Cuyuan di sana pun akan pingsan mendengar kata-kata dari gurunya itu. Lalu di sana Lucuan pun berkata, baiklah, kalian berdua gunakan jimat ajaib ini untuk kembali dulu. Ingat, cepatlah kembali, jangan tunda-tunda. Sedangkan di sisi Luoyin ia pun berkata, ayah, area demon abis terlalu abnormal dan bahkan burung suci azur biru telah pergi. Di sana Lucuan pun berkata, aku telah menunggu di sini begitu lama dan akhirnya menunggu sampai area demon abis berubah. Kali ini aku harus pergi dan melihatnya. Jangan khawatir, ayahmu tidak bodoh. Jika ada bahaya, aku akan segera berhenti. Luoyin, kawal Cuyuan kembali ke sekte. Banyak monster kuat keluar dari demon abis. Basis kultivasinya terlalu rendah. Aku khawatir akan ada bahaya di jalan. Tolong lindungi dia. Sambil ia melompat pergi meninggalkan mereka berdua. Di sana Cuyuan pun berkata, hei gadis liar, Master sudah pergi. Aku selalu merasa sedikit tidak aman di sini. Ayo kembali juga. Lalu tiba-tiba Luoyin mengeluarkan senjatanya dan menebaskan ke arah Cuyuan di sana hingga Cuyuan pun menghindarinya dengan sangat cepat dan kaget. Luoyin di sana pun berkata, biarkan aku mendengar panggilan itu lagi, aku akan membelahmu. Aduh mok, ternyata Luoyin tidak suka dipanggil dengan kata gadis liar mok, makanya dia marah. Di sana Cuyuan pun berkata, lalu aku harus memanggilmu apa? Apa aku harus memanggilmu kakak senior atau adik perempuan? Di sana Liu Yin pun berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Dan Cuyuan pun berkata lagi, kalau begitu aku hanya bisa memanggilmu Luoyin. Luoyin, tunggu aku. Dan di sana mereka pun pergi. Terlihat mereka yang sedang mengarah ke sesuatu tempat dan di sana mereka pun turun. Di sana Cuyuan pun berkata, Luoyin, kecepatan rune sihir master sebanding dengan kecepatan burung. Kita telah berlari selama setengah jam. Menurut perkiraan, kita seharusnya telah meninggalkan demon abis dan memasuki sekte Kuanjian. Kenapa aku bahkan tidak bisa melihat bayangan sekte Kuanjian sekarang? Apakah kau memimpin ke arah yang salah? Di sana Luoyin pun berkata, diam. Selanjutnya kita pergi ke sana. Sambil ia menunjuk ke arah suatu tempat sana. Dari belakang Cuyuan dengan wajah yang aneh pun berkata, apakah kau serius? Kita baru saja datang dari situ. Ayolah Luoyin, kau tidak tahu arah. Apa kau bercanda? Di sana Luoyin pun berkata, berhenti bicara omong kosong. Kalau begitu sekarang kau yang memimpin. Benci sekali aku marah dengan orang ini sekarang, dan aku lupa arah karena perasaanku yang rapuh ini. Sambil ia malu di sana. Cuyuan di sana pun berkata, wanita memang tidak ada yang lain selain kecantikan. Lalu tiba-tiba Cuyuan melesat ke arah atas. Ia pun berkata, Luoyin, ini waktunya kau untuk mengikutiku. Aku akan memimpin jalannya. Sambil ia melesat ke arah atas. Lalu tiba-tiba jimat yang berada di belakang punggung Cuyuan itu menghilang dan itu membuatnya pun terjatuh ke tanah lagi. Di sana Luoyin pun berkata, layak mendapatkannya. Jimat ajaib ayah hanya bisa bertahan selama setengah jam dan sekarang auranya habis. Jimat yang kau banggakan itu. Lalu tiba-tiba Luoyin di depannya melihat sebuah rumput. Ia berkata, ini adalah Luoyin,
tanaman apa ini? Terlihat sangat unik. Di sana Lao Yin pun terkejut dan berkata, kau beruntung, ini yang dikatakan ayahku tentang rumput Zhuangling. Aku tidak menyangka kau akan menemukannya dengan mudah. Lalu Zhou Yuan menunjuk ke arah rumput lagi. Ia berkata, tidak, lihat di sana. Sedangkan di sisi Luo Yin ia pun kaget berkata, bagaimana bisa? Sangat banyak rumputnya di sini. Sedangkan di sisi Zhou Yuan ia pun bergembira berkata, sangat banyak, sangat banyak. Ada begitu banyak rumput Zhuangling. Seharusnya cukup bagiku untuk segera mempelajari jimat sang master dan menjadi seorang penyihir. Di sana Luo Yin pun berkata, jangan terlalu senang. Ada begitu banyak rumput roh ini di sini dan tidak ada seseorang pun yang memetiknya. Aku khawatir itu hanya bisa menjelaskan satu masalah. Kita tidak sengaja sampai ke kedalaman Demon Abyss dan sekarang sangat berbahaya di sini. Sambil terlihat mereka diawasi oleh sesuatu. Zhou Yuan di sana memetik ke sana kemari dan ia berkata, aku tidak terlalu peduli tentang itu. Pertama-tama aku akan mengumpulkan rumput roh ini dulu. Lalu tiba-tiba Luo Yin merasakan sesuatu yang aneh. Ia pun berkata, cepatlah, aku merasakan ada sesuatu yang akan datang. Di sana Zhou Yuan pun berkata, aku juga ingin cepat. Tetapi kau di sini kenapa tidak membantuku? Sambil ia mengumpulkan beberapa rumput di sana. Dan di sana Luo Yin pun tiba-tiba mengeluarkan senjatanya. Ia pun menebas ke arah sesuatu dan berkata, terlambat. Lalu ia mengganti senjatanya lagi dan menebaskan ke arah sesuatu pohon di sana. Dan tiba-tiba terlihat sebuah monster di hadapannya yang sedang terluka karena tebasan dari Luo Yin itu. Luo Yin berkata, hampir saja. Dan di sana Zhou Yuan pun berkata terkejut, monster macam apa ini sangat cepat. Terlihat bangkai dari monster itu yang berserakan akibat hantaman dari kekuatan Luo Yin di sana. Di sana Zhou Yuan pun berkata, dan terlihat sangat aneh dia. Luo Yin di sana berkata, ini adalah goblin, sejenis monster bawah tanah yang hanya ada di kedalaman Demon Abyss. Jarang muncul, tapi setiap kali muncul ia sering berkelompok dan ribuan dari mereka bertindak bersama. Bahkan jika seorang swordman yang 1 atau 2 level lebih tinggi dari basis kultivasi mereka, mereka pasti akan mati jika bertemu dengan mereka. Lalu tiba-tiba terlihat suatu putaran angin di sana dan keluarlah goblin-goblin yang sangat banyak dari sana sedang menuju ke arah mereka berdua, hingga mereka berdua pun terkejut. Dan di sana Luo Yin pun berkata, berdiri di belakangku. Sambil terlihat Zhou Yuan yang berdiri di belakang. Di sana Luo Yin mengeluarkan jimat dan ia berkata, simbol pertahanan keluar. Lalu tiba-tiba di area itu meledak dan menghancurkan semua goblin di sana. Zhou Yuan pun berkata, Luo Yin, kau juga seorang penyihir? Dan di sana Luo Yin pun menjawab, jangan bicara omong kosong, jimat ajaibku tidak akan bertahan lama. Ada terlalu banyak goblin dan kultivasi mereka rata-rata ranah enlightenment. Seekor saja sudah bisa membunuh 10 dirimu. Di sana Zhou Yuan pun terkejut dan ia berkeringat. Dan Luo Yin berkata lagi, karena ayahku memintaku untuk melindungi nyawa anjing sepertimu, aku akan menggunakan satu-satunya jimat teleportasi untuk membantumu melarikan diri. Setelah mendarat, ingatlah untuk menjauh dan jangan melihat ke belakang. Lalu Luo Yin mengeluarkan jimat lagi. Ia berkata, simbol teleportasi keluar, dan terlihat jimat di sana. Di sana Zhou Yuan pun berkata, gadis liar, tunggu. Dan ia didorong oleh kekuatan dari Luo Yin. Luo Yin pun berkata, pergilah sana. Terlihat Zhou Yuan yang terpental sangat jauh meninggalkan Luo Yin di sana hingga terjatuh menabrak pepohonan di sana. Zhou Yuan pun bergumam, jimat teleportasi ini terlalu buruk untuk langit dan aku dipindahkan lebih dari 10 km dalam sekejap. Lalu ia pun terdiam. Gadis bodoh, satu-satunya simbol teleportasi yang diberikan padaku, apa yang kau lakukan? Yuan ia khawatir dengan Luo Yin di sana. Ia pun marah sambil ia memukul tanah di sana hingga terjadi retakan. Bersambung mo. Bukan bersambung lagi, tapi menggantung mo.